ada sebagaimana kami ada hari ini, karena kebaikan, karena kemurahan-Mu. Oleh sebab itu kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang sudah bergabung, Kakak Estina, selamat pagi, Kakak Joy, Kakak Hima Mawati ya tadi. Terima kasih sudah bergabung, Kakak Rizky, Kakak Joy. Selamat bergabung pagi hari ini. Mari kita mau memuji Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik, baik. Dan lama-lamanya Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Selamat pagi Kakak Medalena, Kakak Keke, Kakak Wiwing, dan semuanya selamat pagi. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bersukacita di dalam Tuhan. Ya, Ibu Esther, selamat pagi. Ya, kita mau bersukacita bukan karena keadaan kita. Sekali lagi ya, bukan karena masalahmu, bukan karena pergumulanmu. Kita mau bersukacita oleh karena Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang kau inginkan. Mazmur kan? Mari kita mau bersukacita bukan karena keadaan kita, tetapi oleh karena Tuhan. Kita mau memuji Tuhan karena Dia baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan kita baik. Tuhan, si setiamu Tuhan bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu pernah berakhir di hidupku, di hidupmu juga baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dan berkesudahan si setiamu Tuhan, rahmat-Mu bagiku. Dan berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk menari bagi Tuhan dimanapun kau berada. Kita mau bersukacita oleh karena Tuhan ya. Kalau boleh kita kasih jempol sama-sama begini. Ikut kasih jempol buat Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus baik. Saya dari kedinginan jadi sampai panas karena muji Tuhan. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik.
Tuhan, kasih setiamu Tuhan, baru rahmatmu bagiku, bagimu juga. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Wow, ada sukacita pagi hari ini. Ya, saya merasa sukacitanya menular kepada Bapak Ibu semua ya. Kita mau bersukacita oleh karena Tuhan, bukan karena keadaan kita. Baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya, ya sungguh baik. Baik bagiku, Yesus baik bagimu. Yesus sekarang dan selamanya, Dia sungguh baik bagiku. Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya, Dia sungguh baik bagimu. Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya, ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Dan selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu buka suaramu, puji Tuhan. Kalau bisa puji Tuhan sampai tempat di mana engkau tinggal bergetar ya. Kita mau bersorak-sorai karena Tuhan, bukan karena keadaan kita. Lama-lamanya Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Hai, ada sukacita, ada semangat. Amin, ketik amin Bapak Ibu. Oke, saya mau ajak Bapak Ibu menaikkan satu lagi pujian ya. Kita pagi hari ini diajak bersukacita oleh karena Tuhan. Oke, kita mau menaikkan pujian kali ini. Kita mau menantikan waktunya Tuhan ya, karena waktunya Tuhan pasti yang terbaik bagi setiap kita. Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupmu, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua waktu Tuhan,
Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupmu, janji Tuhan menghidupimu selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah melawat anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini dengan sukacita surgawi. Terima kasih untuk jamahan-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang ambil alih pelayanan ini, yang berbicara lewat hamba-Mu, dan Engkau yang menerangi setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini, diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bukan hanya saja mengerti, tetapi kami semua dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bapak Ibu boleh bantu saya tap layar. Ya, dan bantu share juga. Dengan demikian Bapak Ibu sudah mengambil bagian di dalam melayani Tuhan. Kita sama-sama mau melayani Tuhan. Ya, nanti ya untuk doa-doa kesembuhan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu di akhir setelah perenungan firman Tuhan. Sebentar saya akan kembali melanjutkan topik kemarin ya, bahwa dalam doa kita bisa menggunakan senjata-senjata perang. Nah, kemarin kita membahas tentang puji-pujian sebagai senjata peperangan kita. Bagaimana dengan puji-pujian kita? Hal yang gak mungkin bisa menjadi mungkin. Bagaimana dengan puji-pujian kita? Tuhan sendiri bisa hadir ya. Kalau untuk jawab doa, Tuhan bisa suruh malaikatnya. Tetapi ketika kita memuji-muji Tuhan, Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah kita. Dan bagaimana saya sudah menyaksikan bagaimana ketika kita memuji-muji Tuhan, bahkan hanya memuji Tuhan ya, bukan doa-doa minta Tuhan tolong gitu. Ya nggak salah minta Tuhan tolong, memang harus ya, wajib. Tapi justru ketika kita memuji Tuhan, malah Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menghancurkan musuh-musuh kita, untuk ya mengambil jarahan. Kemarin saya udah bahas belum sih? Kayaknya cepet-cepet ya. Mengambil harta jarahan. Kayaknya saya belum terlalu masuk sampai ke situ kemarin. Ya, itu topik yang kemarin kayaknya ya. Saya bahas bagaimana kuasa dari puji-pujian, dan saya juga membahas kemarin kenapa kita memuji Tuhan ya. Kita harus mengerti terlebih dahulu alasannya kenapa kita memuji Tuhan, karena tanpa pengertian kita tidak akan bisa memuji Tuhan secara maksimal. Kita memuji Tuhan, fokusnya itu bukan diri sendiri, fokusnya itu bukan keadaan kita, tetapi fokusnya adalah karena Tuhan. Kemarin itu saya udah bahas karena namanya yang pertama. Yang kedua karena ada yang ingat firman-Nya.
ya firman-Nya yang sudah digenapi di alam roh. Yang ketiga karena apa? Perbuatannya, karena pertolongannya, karena perbuatan-perbuatan yang dahsyat, yang luar biasa. Yang keempat karena apa? Karena pribadi Allah sendiri. Allah itu kasih, Allah penuh belas kasihan. Allah itu karena, ya terima kasih Kakak Estina perbuatannya ya. Jadi Allah itu Allah yang adil, Allah yang penuh kasih setia, yang tidak membalaskan kesalahan kita seperti yang seharusnya. Allah yang sabar, ya itu adalah Allah yang kita sembah. Jadi fokusnya bukan karena diri kita, tetapi fokusnya adalah karena Tuhan. Oleh sebab itu Daud bisa berkata, aku akan memuji Tuhan sepanjang waktu, puji-pujian kepadanya tetap ada dalam mulutku. Ya, oke. Nah, sekarang ya, saya mau bahas yang tentang harta jarahan ya. Itu saya belum bahas kemarin-kemarin. Belum kan? Belum apa sudah? Yang belum ketik di komentar belum. Jadi saya itu lagi ya. Yang sudah ketik juga. Saya lupa, kayaknya saya belum deh. Belum, terima kasih Kakak Estina. Saya belum bahas itu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berdoa itu ya, doa peperangan juga dalam puji-pujian ya. Kita kan perang kan, kayak kemarin kan saya ada kasih kesaksian bagaimana ketika seseorang itu ya menaikkan puji-pujian, dia bisa merasakan bagaimana apa, ada bau gosong lah, gempa di tempatnya dia memuji Tuhan. Jadi dia sudah menyaksikan secara alam roh ada kemenangan, musuhnya dikalahkan kan. Nah, di mana-mana kalau musuh dikalahkan itu pasti, kalau kayak perang gitu kan, pasti ada yang dijarah, betul? Kalau kita yang menang berarti kita yang menjarah lawan kita. Nah, kalau kita yang kalah ya kita yang dijarah. Ya, saya mau ajak Bapak Ibu melihat dari dari Raja Yosafat, ya Bapak Ibu, waktu Raja Yosafat menang ketika dia menaikkan puji-pujian, dengan menaikkan puji-pujian ya, saya kembali membahas ini. Sebetulnya saya mau membahas topik lain, bagaimana puji-pujian kita itu bisa efektif dalam peperangan, tetapi saya mau bahas ini dulu ya Bapak Ibu ya, karena ini penting ya. Yang saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 26. Ini saya sudah bacakan, cuman saya belum terlalu membahas. 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 26 ya. Dikatakan di sini, saya bacakan. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Perhatikan di sini, Yosafat menang dan apa yang terjadi? Yosafat dan orang-orangnya turun menjarah barang-barang mereka, menjarah harta benda dari musuh mereka.
Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian. Ya, saya tahu saya pernah membacakan ayat ini, cuman saya nggak sempat membahas ya lebih lanjut. Saya mau membahas lebih lanjut bahwa harta jarahan ini memang yang terjadi kan secara fisik ya, secara jasmani. Nah demikian pula Bapak Ibu ketika kita berdoa, doa peperangan ya, ketika kita memuji Tuhan dan Tuhan sendiri yang bertindak, yang berperang bagi kita, mengalahkan musuh kita. Nah ada juga harta jarahan yang engkau bisa rebut dari musuhmu. Musuhmu siapa? Ingat, musuh kita bukan tetangga kita ya, musuh kita bukan yang kelihatan, jangan sampai salah. Nanti kita perang sama musuh kita yang kelihatan. Kita menjarah hartanya, nanti kita masuk penjara. Bukan begitu ya. Jadi musuh kita itu adalah pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu di udara ya, penguasa-penguasa jahat, jahat di udara. Itu adalah musuh-musuh kita. Mereka yang mencuri berkatmu, mereka yang mencuri kesehatanmu. Jadi ketika kita berdoa, doa peperangan, nah apa yang terjadi, kita juga kalau kita menang, kita menjarah harta benda mereka. Bapak Ibu bisa berdoa seperti ini. Kalau engkau yang sedang sakit ya, engkau yang sedang sakit, engkau bisa berdoa seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah mengalahkan musuh-musuhku. Saya menjarah kembali semua harta benda yang sudah dicuri oleh iblis. Mereka harus mengembalikannya 7 kali lipat seperti ada tertulis di firman Tuhan misalnya. Atau Bapak Ibu bisa berkata seperti ini, engkau yang dicuri kesehatanmu ya, kan ada tertulis barang siapa mencuri, kalau ketahuan, ketangkep, harus mengembalikan 7 kali lipat. Jadi engkau bisa berkata seperti ini, terima kasih Tuhan Yesus, engkau yang sudah mengalahkan semua musuh-musuhku. Saya akan mengalami pemulihan kesehatan 7 kali lipat misalnya. Iya kan, engkau bisa jadi lebih sehat lagi dari sebelumnya. Atau misalnya pemulihan keluargamu. Engkau bisa klaim dalam doa-doamu, dalam doa puji-pujian ya. Dan puji-pujian itu nggak mesti selalu nyanyi. Ya tadi di awal saya ada kasih contoh sedikit ya, kalau Bapak Ibu yang masuknya awal banget. Pada waktu live saya masih doa deklarasi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi doa itu nggak mesti selalu monoton, dan pujian juga nggak mesti selalu pakai lagu, karena saya juga sebetulnya bukan tipikal yang suka muji Tuhan pakai lagu. Kenapa? Karena seringkali lagunya nggak cocok gitu. Mungkin lagunya enak tapi kata-katanya nggak cocok ya. Jadi kita perlu cerdas dan sensitif memilih lagu, karena nggak semua kata-katanya kata-kata yang membangun. Jadi apa yang saya lakukan seperti itu biasanya kalau muji Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, engkau yang merasa suara saya nggak terlalu bagus, nggak apa-apa ya. Saya juga nggak terlalu bagus kok suaranya. Yang penting hati kita ketika kita memuji Tuhan ya. Memuji Tuhan kayak saya biasanya begitu, muji Tuhan kayak begini, terima kasih Tuhan Yesus, engkau dahsyat, engkau luar biasa, janjimu ya dan amin. Engkau yang selalu melakukan seperti apa yang engkau janjikan. Engkau dahsyat, engkau yang sudah menyembuhkan segala sakit penyakitku. Dengan segenap hatiku dan kekuatanku, aku mau memuji Tuhan. Nah, seperti itu. Nggak perlu nyanyi. Jangan nyanyi meskipun saya susah menderita. Lucu sekali ini Bu Esther ya. Bu Esther ini ya, saya baca komentarnya ya, Bapak Ibu dengar ya. Jangan nyanyi meskipun apa sih, gimana ya lagunya? Saya susah menderita dalam ada kan lagunya yang itu ya. Ya saya pernah nyanyikan. Tapi saya juga nggak setuju dengan kata-kata seperti itu atau kata-kata yang seperti ini yang ya saya sebetulnya suka banget lagu ini ya. Yang seperti ini.
I don't know about tomorrow. Aku tak tahu hari esokku. Bisa terang atau gelap kalau nggak salah. Kata-katanya seperti itu. Tapi sebenarnya itu hymn yang sangat bagus. Saya sebetulnya sangat suka. Tetapi setiap kali menyanyikan bagian itu saya berhenti. Mulut saya berhenti. Saya bukan tipikal yang seperti itu. Saya mengerti kebenaran firman Tuhan. Kata firman Tuhan apa? Jalan hidup orang benar itu semakin terang hingga jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar yang makin hari makin terang hingga rembang tengah hari. Ya, itu kan kata firman Tuhan. Tetapi lagunya ngomong apa? I don't know about tomorrow. Pokoknya artinya bisa gelap atau bisa terang. Aku sih nggak mau lah ya. Ku tak tahu kan hari esok bisa gelap atau terang, kalau nggak salah ada baitnya yang berkata seperti itu. Setiap kali nyanyi lagu itu saya tutup mulut. Ya, jangan setuju dengan kata-kata pujian yang nggak baik. Kita hormat sekali ya, saya mohon maaf, saya menghormati semua hymn. Kesukaan saya itu lagu hymn. Kalau Bapak Ibu mau tahu ya, saya nggak terlalu suka dengan lagu-lagu yang barusan saya nyanyikan sebetulnya. Cuman karena apa ya? Ya karena ya nggak apa-apa. Anyway, I sing the song. Ya nggak apa-apa ya. Tapi sebetulnya lagu-lagu yang saya suka itu ya, saya mau nanti saya mau share kepada Bapak Ibu bagaimana caranya supaya puji-pujian kita itu, khususnya dalam peperangan rohani ya. Saya tidak berbicara dalam puji-pujian pribadi Bapak Ibu, monggo silakan, terserah Bapak Ibu mau seperti apa. Tetapi dalam hal ini saya hanya mau men-share, membagikan bagaimana puji-pujian peperangan itu bisa bekerja efektif, bukan puji-pujian pribadi. Kalau engkau mau muji Tuhan pribadi, mau pakai lagu yang seperti apa gitu, terserah Bapak Ibu ya. Ini kita berbicara tentang puji-pujian peperangan. Yang pertama, untuk supaya puji-pujian kita bisa efektif, itu kita harus memuji Tuhan dengan penuh sorak-sorai, dengan penuh sukacita. Ya, kenapa? Bapak Ibu bisa bayangkan ketika engkau mau pergi peperangan, tetapi mukamu itu ya udah lesu, udah istilahnya udah sedih. Ya udah kalah duluan dong kalau mau perang tetapi udah lesu begitu. Coba Bapak Ibu pergi ke militer misalnya ya. Misalnya jadi tentara, mau perang udah lesu duluan, udah madesu, masa depan suram. Ya mana mungkin engkau bisa menang peperangan. Ketika kita memuji Tuhan untuk peperangan rohani, kita harus bersorak-sorai. Dengan kata lain bahwa kita percaya bahwa kita pasti menang. Kita bersorak-sorai karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar. Ingat kemarin saya sudah bagikan alasan kenapa kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan bukan karena keadaan kita, tetapi kita memuji Tuhan oleh karena kebesaran namanya. Kita mau bersorak-sorai karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Jadi adalah kayaknya tanda kutip berdosa kayaknya ya kalau kita muji Tuhan asal-asalan. Muji Tuhan itu kayak saya tadi ya, semangat 45, walaupun tanpa melodi, tanpa lagu ya. Bapak Ibu kalau mau pakai melodi ya nggak apa-apa ya. Biasanya saya lakukan, saya mungkin pakai nggak musik yang slow begini. Kalau musik yang slow ini saya pakai untuk doa meditasi, doa untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah itu yang saya lakukan, saya duduk diam, setel lagu ini, atau sama sekali nggak setel. Biasanya sih saya lebih suka hening ketika saya mendengarkan suara Tuhan. Tapi kalau muji Tuhan harus begitu semangat ya. Kalau perlu dengan yang kedua, sampai yang kedua ya. Yang kedua dengan apa? Dengan segenap kekuatanmu. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat bagaimana Daud ya memuji Tuhan
dengan segenap kekuatannya. Dikatakan di 2 Samuel 6 ayat 14-15. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan apa? Sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Perhatikan, sampai dia menari-nari sampai hampir telanjang kan? Sampai diketawain sama istrinya yang anak Saul itu, Mikal. Dalam bahasa Inggrisnya Mikal, bahasa Indonesianya saya nggak tahu ya, tapi bahasa Inggrisnya disebutnya namanya Mikal. Sampai diketawain. Terus apa yang Daud katakan sama Mikal? Saya akan lebih menari lebih ya, dalam bahasa saya ngomong undignified dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya lebih memalukan lagi, nggak apa-apa untuk Tuhan ya. Saya akan menari lebih kuat lagi, lebih memalukan lagi, nggak apa-apa di hadapan Tuhan. Karena untuk menyembah Tuhan itu adalah bagaimana caranya kita memuji-muji Tuhan ketika kita doa peperangan. Ya, karena Tuhan kita itu adalah dahsyat. Jadi kita juga muji Tuhannya jangan setengah-setengah. Bapak Ibu, gimana kita mau mengalahkan musuh-musuh kita kalau puji-pujiannya setengah hati gitu, nggak ada ekspresinya ya. Mohon maaf ya, ini saya hanya membahas untuk puji-pujian peperangan ya, bukan puji-pujian pribadi. Nah, jadi Bapak Ibu yang baru gabung jangan sampai salah. Kalau engkau mau muji secara pribadi ya nggak apa-apa, mau suara lirik nggak apa-apa, is okay ya. Tapi ini khusus untuk puji-pujian peperangan di dalam doa. Kalau engkau ingin melihat musuh-musuhmu itu kalah ya, engkau harus mujinya seperti itu. Kayak waktu kemarin saya pernah share bagaimana ketika bisnis saya difitnah orang gitu ya, sampai akhirnya aksesnya ditutup, jadi saya nggak bisa berjualan. Dan apa yang terjadi, saya udah naik banding, ternyata tetap keputusannya sudah final, sudah ada surat keputusan bahwa saya nggak boleh dagang lagi karena dianggap saya punya brand itu, saya punya merek itu nggak genuine, nggak asli. Padahal saya sudah ngasih semua datanya bahwa ini asli, ini brand saya terdaftar atas nama saya, ini produknya produk saya, ini pabriknya, ini surat dari pabrik dan lain sebagainya. Tetapi sudah ada final keputusan, saya ditolak. Apa yang saya lakukan? Saya cuma nyanyi ini nih, saya ketemu lagunya. Tempo hari kan saya janji saya mau cari lagunya karena saya udah lupa lagunya. Ternyata bukan Sing Haleluya. Lagunya itu Raise a Hallelujah. Nah, saya mau terjemahkan kata-katanya ya. Lagunya aja seperti ini. Ini lagu perang Bapak Ibu. Lagu peperangan ya. Lagu peperangan, jangan lagu melo, lagu sedih, jangan. Saya terjemahkan artinya nanti kepada Bapak Ibu. Saya menaikkan pujian haleluya di hadapan musuh-musuhku. Ya. Saya menaikkan pujian haleluya lebih kencang dibandingkan orang-orang yang tidak percaya. Saya menaikkan puji-pujian haleluya. Senjataku adalah pujian. Nah itu, ini baru benar kalau kita mau peperangan, doa-doa pujiannya yang seperti ini Bapak Ibu. Jangan pujian yang mengasihani diri sendiri ya. Nah ini pujiannya bagus sekali. Saya menaikkan puji-pujian haleluya. Heaven comes to fight for me. Surga datang untuk berperang bagi saya. Saya cuma nyanyi ini aja Bapak Ibu, tanpa tangisan ya. Saya udah tahu memang keadaan mengecewakan bahwa sudah final keputusan dari hasil banding saya ditolak. Tapi apa?
ketika saya cuma nyanyi ini setengah hari, Bapak Ibu, cuman nyanyi ini dengan kencang sekali, dengan sekuat tenaga saya nyanyi ini kencang-kencang ya. Karena dengan apa? Dengan sikap hati yang percaya bahwa Tuhan akan bertindak buat saya seperti lagu ini. Saya akan bernyanyi di tengah-tengah badai. Lebih kencang lagi. Engkau akan mendengar pujianku naik dari debu. Harapan akan naik. Kematian dikalahkan. Rajaku hidup. Ya, masih panjang ya. Saya nggak akan bahas semuanya. Tetapi saya kasih contoh bahwa lagu-lagu peperangan yang seperti ini ya, yang saya nyanyikan setengah hari, saya nyanyinya kencang banget, saya nggak nangis, nggak apa. Dan saya juga ya nggak tahu bahwa bakalan dengan semudah seperti ini Tuhan membalikan keadaan. Saya iseng, saya masuk ke account saya, ternyata tanpa ada surat menyurat, tanpa ada apa-apa, account saya di restore itu dipulihkan, jadi saya bisa dagang lagi, Bapak Ibu. Luar biasa kan, Tuhan itu dahsyat ya. Jadi saya membagikan hal ini supaya Bapak Ibu juga paham, ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau menghadapi pergumulan yang pelik, ya jangan mengasihani dirimu sendiri, jangan nangis-nangis, karena apa? Tuhan itu ada di pihakmu. Jangan nangis-nangis seolah-olah Tuhan gak mau nolong. Tuhan ada di pihakmu. Engkau yang harus bangkit. Engkau yang harus berperang. Ya, ini salah satu senjata perang, yakni dengan puji-pujian kita kepada Tuhan. Dan untuk supaya puji-pujian kita ini bisa efektif untuk peperangan, engkau harus memuji Tuhan dengan sekuat tenagamu, sama yang seperti yang saya lakukan. Saya teriak, saya muji Tuhan. Nggak ada tuh air mata nangis bahwa aduh Tuhan gak nolong, padahal saya udah naik banding loh. Tapi keputusannya udah final, udah gak bisa dagang. Enggak, apa yang saya lakukan, saya teriak, saya memuji Tuhan. Seperti itu ya. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari 2 Tawarik 20 ayat 19. Dikatakan apa? Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel. Dengan apa? Perhatikan, dengan suara yang sangat nyaring. Ini namanya puji-pujian peperangan ya. Kalau puji-pujian yang melo itu apa sih artinya? Saya juga kurang paham. Yang melankolis ya, itu boleh, tapi dalam doa pujian pribadimu, bukan untuk peperangan. Untuk peperangan, mari bangkit dengan suara yang kencang, kau memuji Tuhan sampai musuh-musuhmu gentar dan takut mendengar suaramu ya. Masih ingat bagaimana bangsa Israel merebut kota Yeriko? Apa yang mereka lakukan? Ya mereka selama 6 hari memang mereka diam ya. Tetapi hari ke-7 apa yang mereka lakukan? Mereka berteriak. Nah demikianlah engkau seharusnya ya. Ketika engkau berperang dalam doa peperangan ya. Berteriak memuji Tuhan. Itu yang harus engkau lakukan ya. Ya saya sudah kasih kesaksian bukan hanya saya ya, tapi yang kemarin ya saya tidak akan bahas lagi bagaimana kuasa puji-pujian bisa mengalahkan musuh-musuh kita, bahkan menjarah apa yang hilang, apa yang sudah hilang yang dicuri oleh iblis, kita jarah kembali, bahkan 7 kali lipat dari yang hilang dikembalikan. Nah, seringkali saya melihat orang Kristen itu ya hanya pasif. Pasifnya seperti apa? Ya Tuhan pasti tolong mengembalikan 7 kali lipat misal, atau Tuhan Yesus tolong akan memulihkan. Ya memang benar Tuhan Yesus tolong, tetapi Tuhan itu selalu menginginkan kerjasamamu ya, membutuhkan kerjasamamu untuk memulihkan keadaanmu. Jangan hanya pasif nunggu Tuhan
nunggu Tuhan yang bertindak. Tuhan tidak akan bertindak kalau engkau sendiri tidak bertindak. Kita yang harus bekerja sama dengan Tuhan. Bayangkan kalau Musa, bangsa Israel cuma nunggu Tuhan bertindak. Apa yang terjadi? Bangsa Israel nggak akan keluar dari penjajahan negeri Mesir. Betul? Kenapa Tuhan yang luar biasa, berkuasa dan dahsyat membutuhkan Musa untuk pergi memimpin bangsa Israel? Demikian pula Tuhan membutuhkan engkau dan saya untuk mau bekerja sama dengan Tuhan. Sekarang apa pergumulanmu? Apa yang sudah dicuri oleh iblis? Mari engkau bangkit berdoa ya di dalam peperangan rohani. Bapak Ibu yang ketinggalan ya, apa saja sih senjata perang yang bisa kita gunakan? Bisa lihat channel saya di yang itu ya, di profile saya. Nanti Bapak Ibu bisa ikutin untuk khotbah kemarin, senjata peperangan apa saja. Oke, saya lanjutkan, kalau enggak selesai. Yang pertama tadi kita memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Yang kedua apa? Memuji Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Oke, yang ketiga, kita memuji Tuhan dengan apa? Dengan penuh iman, percaya. Karena kita akan memperoleh apa yang dijanjikannya. Seperti pujian yang saya nyanyikan waktu itu ya, yang tadi yang saya share. Bagaimana saya memuji Tuhan, saya percaya bahwa walaupun nggak ada, istilahnya nggak ada harapan sama sekali. Betul kan, saya udah ditolak, udah banding, ditolak, keputusannya udah ada final letter, udah ada surat keputusan bahwa appeal saya itu ditolak. Tapi apa? Saya tetap memuji Tuhan dengan sorak-sorai karena saya percaya walaupun kelihatannya mustahil, tetapi saya percaya Tuhan akan buka jalan. Nah, seperti itu kita memuji Tuhan. Dikatakan di Roma 4 ayat 20-21, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Ini berbicara tentang Abraham. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Demikianlah Bapak Ibu, ketika kita memuji Tuhan untuk peperangan ini ya, kita harus memuji Tuhan dengan penuh sorak-sorai, dengan segenap kekuatan. Dan dengan apa? Dengan segenap kepercayaan iman bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal yang mustahil dalam hidup kita, akan membuka jalan keluar, akan melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Ibrani 10 ayat 35 berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ya Bapak Ibu, dengan demikian engkau memuji Tuhan itu dengan sorak-sorai, bukan dengan tangisan. Ya nggak apa-apa kalau mau nangis juga, nggak apa-apa. Tapi itu untuk doa pribadi, sekali lagi bukan puji-pujian peperangan ya. Oke, yang selanjutnya, bagaimana caranya supaya puji-pujian peperangan kita bisa bekerja efektif? Yang selanjutnya, yang keempat adalah kita memuji Tuhan dengan penyembahan atau pengorbanan. Mungkin Bapak Ibu baru dengar, apa sih penyembahan atau pengorbanan? Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari Mazmur 4 ayat 6, dikatakan persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ya, ketika kita mau memuji Tuhan, Bapak Ibu, saya tahu tidak ada seorang pun yang suci, yang kudus ya. Kita itu banyak dosanya, oleh sebab itu selalu sebelum kita menaikkan puji-pujian peperangan itu, kita datang dulu sama Tuhan, minta ampun dulu, supaya darah Yesus itu membenarkan kita. Ya, ketika kita memuji Tuhan, jadi puji-pujian yang berkenan di hadapan Tuhan.
Ya, kita juga mau hidup benar, jangan hanya minta darah Yesus yang menyucikan, menguduskan kita, tetapi kita juga mau hidup di dalam kebenaran, karena hal itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bu Hesti untuk gift-giftnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi pujian seseorang itu bisa berkenan di hadapan Tuhan ketika kita hidup di dalam kebenaran. Ada seorang yang datang sama saya, nanya bagaimana sih caranya. Dia adalah seorang pemimpin pujian. Jadi bagaimana sih caranya supaya ketika memuji Tuhan itu ada hadirat Tuhan. Jadi jemaat bisa merasakan hadirat Tuhan. Nah, saya bilang sama dia, hadirat Tuhan itu sebetulnya bukan hanya waktu kita memuji Tuhan. Hadirat Tuhan itu semestinya kita miliki setiap hari kemanapun kita pergi. Bukan hanya waktu kita memuji Tuhan, tetapi hadirat Tuhan itu ya ngikutin kita kemanapun kita pergi. Waktu kita kerja, waktu kita ngobrol, waktu kita usaha. Memang ada orang-orang tertentu ya yang saya hadapin ketika saya ngobrol sama dia, itu yang nyerap saya punya hadirat Tuhan. Maksudnya nyerap itu seperti apa? Ketika kita ngobrol sama orang itu langsung begini nih, God's presence itu langsung kayak apa ya, langsung hilang gitu. Nah, sama orang-orang seperti itu ya kita menjauhkan diri. Ya mungkin ya saya nggak akan membahas lebih banyak, cuman ketika hidup kita menjadi hidup yang pengorbanan ya di hadapan Tuhan, menjadi mezbah, menjadi altar di hadapan Tuhan, maka hidup kita itu seperti sebagai puji-pujian di hadapan Tuhan. Ya, pengorbanan seperti apa? Misalnya pengorbanan keinginan dagingmu itu loh, dipersembahkan di atas mezbah Tuhan, di atas altar Tuhan. Maka percayalah, kemanapun kau pergi, ya engkau akan menjadi seperti Yusuf yang disertai oleh Tuhan. Hadirat Tuhan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi, dan apa saja yang kau perbuat dibuat Tuhan menjadi berhasil. Ya, oke. Ya, tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu, kalau belum sampai ke sana nggak masalah. Ada darah Yesus yang menyucikan, menguduskan kita. Jadi sebelum kita menaikkan puji-pujian peperangan, kita mohon ampun dulu. Biar darah Yesus yang mengampuni, yang menyucikan, yang menguduskan tubuh jiwa roh kita. Sehingga ketika kita memuji Tuhan, itu puji-pujian kita itu menjadi puji-pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, yang selanjutnya yang terakhir, saya ngebut udah pukul 4.49 soalnya ya. Yakni pujian di dalam kebenaran. Oh ya, tadi pujian di dalam penyembahan ya. Pujian dengan penyembahan. Nah, yang terakhir pujian di dalam kebenaran. Kenapa pujian dalam kebenaran itu penting? Ya, sebetulnya ya Tuhan itu kudus. Dan kalau kita memuji Tuhan tetapi kita tidak hidup di dalam kebenaran, bagaimana kita bisa mengharapkan malaikat-malaikatnya turun berperang bagi kita? Make sense gak apa yang saya katakan? Kalau yang masuk akal, yang berpikir masuk akal, ketik amin. Jadi saya tahu saya nggak berbicara dengan diri saya sendiri. Terima kasih Kakak Ping Ping, Mama Desti, dan Ibu Evi Lampus ya untuk ketikannya. Jadi saya tahu saya nggak berbicara dengan diri saya sendiri. Ibu Meliana, Ibu Esther, dan semuanya terima kasih untuk responnya. Nah, jadi mau nggak mau, ya ini sama seperti yang tadi sebetulnya ya. Pujian dengan pengorbanan dan pujian dengan kebenaran. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari Maleakhi 3 ayat 3. Ini tentang bagaimana Tuhan ya berbicara kepada bangsa Israel tentang persembahan yang benar. Ya, dikatakan ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi
perhatikan orang Lewi itu yang ditugaskan Tuhan untuk bait Allah, untuk memuji-muji Tuhan ya, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar, bukan hanya korban asal korban ya, tetapi korban yang benar kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, jadi nggak apa-apa, nggak ada orang yang sempurna ya. Kita semua adalah ya, termasuk yang ngomong juga banyak dosanya, karena ya nggak ada orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kembali lagi, sebelum kita menaikkan puji-pujian peperangan, kita minta darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, roh kita, supaya ketika puji-pujian kita dinaikkan itu beneran sungguhan ya, surga yang turun, malaikat-malaikat Tuhan yang turun berperang bagi kita. Kau bisa declare memuji Tuhan, seperti yang tadi saya kasih contoh. Misalnya engkau yang sedang dicuri keadaan ekonomimu, misal kau bisa declare seperti ini, darah Yesus yang sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh, jiwa, rohku. Saya memuji Tuhan karena perbuatannya dahsyat dalam hidupku, karena keselamatannya yang telah Dia nyatakan di atas kayu salib. Sekarang saya dibenarkan oleh Tuhan. Sekarang saya diselamatkan oleh Tuhan. Semua janji-janji berkat-Nya menjadi milik saya. Oleh karena darah Yesus yang sudah membayarnya, saya hendak memuji Tuhan. Tuhan adalah keselamatanku, Dia adalah bentengku, Dia adalah panglima perangku yang berdiri di depanku, yang berjalan di hadapanku. Aku akan merebut kembali segala sesuatu yang sudah dicuri oleh iblis. 7 kali lipat dikembalikan kepadaku. Semua berkat-berkat Tuhan sudah dikembalikan kepadaku. Sekarang saya merebutnya dari tangan musuh dalam nama Tuhan Yesus. Nah, seperti itu puji-pujian peperangan ya. Gak mesti harus nyanyi. Ya, andai ada nyanyian yang seperti tadi kan bagus sekali yang tadi saya share kan. Nah, seperti itulah sesungguhnya puji-pujian peperangan. Bapak Ibu yang pinter bikin melodi boleh ya. Bukan hanya puji-pujian yang mengasihani diri. Puji-pujian peperangan saya lihat masih sangat kurang dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu banyak sekali puji-pujian yang sangat memberkati, kayak puji-pujian pengagungan, banyak sekali dalam bahasa Inggris. Tapi kalau dalam puji-pujian, mohon maaf ya, dalam puji-pujian bahasa Indonesia, kebanyakan fokusnya hanya diri sendiri kan. Bapak Ibu perhatikan deh, Tuhan pasti menolong saya, ya nggak masalah sih. Ya fokusnya itu diri sendiri. Tapi kalau sebetulnya ya sesungguhnya puji-pujian yang benar itu fokusnya bukan diri sendiri, tetapi fokusnya Tuhan. Ketika kita memfokuskan kepada Tuhan, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Perspektif kita akan berubah, cara pandang kita akan berubah. Yang tadinya hopeless, kalau kita hanya melihat diri kita sendiri, apa yang terjadi? Kita akan jadi hopeless, bukan? Hopeless itu apa? Tanpa pengharapan. Tapi kalau fokusnya adalah Tuhan, wah, kita yang gak tadinya yang hopeless, yang depresi, jadinya apa? Semangat. Karena tidak ada yang gagal kalau Tuhan bertindak. Apa sih yang mustahil kalau Tuhan yang bertindak? Ya, kalau fokusnya Tuhan, maka kita akan menjadi semangat. Iman kita akan dibangun ya. Oke, saya rasa sudah cukup, sudah pukul 4.55, saya ngomongnya kepanjangan. Saya percaya firman Tuhan ini pasti sudah memberkati Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tinggal praktek doa, puji-pujian kepada Tuhan, puji-pujian peperangan, merebut kembali mungkin kesehatanmu yang sudah dicuri. Mari bangkit. Engkau bisa puji-pujian deklarasi seperti yang saya lakukan. Kalau nggak ada pujian yang bagus, rebut kesehatanmu itu ya, rebut semua dari tangan iblis. Bahkan dikatakan apa tadi yang saya bagikan, kita akan menjarah harta benda
Harta benda itu bisa berupa kesehatan juga ya, bisa berupa rumah tanggamu yang dipulihkan. Oke, kita tutup dalam doa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah berbicara lewat hamba-Mu ini. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau terus yang berbicara dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu semua yang ada di live streaming ini. Mampukan mereka bangkit menjadi pasukan-pasukan Kristus yang dahsyat di akhir zaman ini. Merebut segala sesuatu yang sudah dicuri oleh iblis dalam kehidupan mereka, sehingga semua kami menjadi lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, bahkan kehidupan kami menjadi kehidupan yang memberkati orang-orang di sekitar kami. Kami yang akan bangkit untuk menjadi penolong-penolong bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini hamba-Mu mau melepaskan berkat untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh, jiwa, rohmu. Semua kuasa-kuasa jahat yang mencuri kesehatanmu, yang mencuri berkatmu, yang mencuri sukacita, damai, sejahteramu, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah mengirimkan malaikat-malaikatmu bahkan saat ini menjamah anak-anakmu, berperang bagi anak-anakmu saat ini, membebaskan dan melepaskan anak-anakmu yang terbelenggu oleh kuasa-kuasa jahat saat ini dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kesembuhan atas engkau yang sedang sakit, jamah bagian tubuhmu sekarang yang sedang sakit, kuasa Tuhan sekarang sedang mengalir dengan dahsyat. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah mengirimkan malaikat-malaikatmu menawan semua musuh-musuhmu yang mengganggu anak-anakmu saat ini yang ada di live streaming ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah engkau bebas, sakit penyakit pergi dari tubuhmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan mengalir atas tubuhmu sekarang. Kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman, kuasa Tuhan sekarang sedang mengalir dengan dahsyat. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Sekarang saya berdoa melepaskan berkat Tuhan atas hidupmu. Darah Yesus sudah buka jalan sekarang, terbuka tingkap-tingkap langit dari surga, dicurahkan berkatnya hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas pekerjaanmu, atas semua usahamu, atas lumbung-lumbungmu, diberkati Tuhan. Bahkan engkau dijadikan orang-orang benar, dimampukan untuk hidup dalam kebenaran, sehingga anak cucumu menjadi anak cucu yang perkasa di bumi, anak cucu yang diberkati Tuhan, sehingga semua orang bisa melihat bahwa engkau adalah keturunan orang yang diberkati Tuhan. Ya, anak cucumu adalah keturunan orang yang diberkati Tuhan, karena engkau hidup di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Puji Tuhan, saya percaya semua Bapak Ibu sudah terberkati. Nah, saya membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, yang sakit, boleh tulis di komentar, boleh klik tombol tamu, saya akan undang naik ke atas. Minta dinyanyikan lagu Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Ya, coba kita cari ada apa enggak ya. Itu lagu yang bagus itu. Untuk doa peperangan. Ya, bagus sekali itu Pak Kusbianto ya, lagu untuk peperangan itu bagus sekali. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Nah, seperti itu sebetulnya lagu-lagu yang yang bagus gitu ya. Bukan maksudnya nggak berarti lagu melankolis nggak bagus juga, tapi bukan untuk peperangan nih. Untuk ya pujian pribadimu itu boleh. Coba ya, ada enggak ya, saya cari. Oh, ada.
Entah yang ini atau bukan ya. Saya mengundang Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus. Oh ya, itu bagus Ibu Mimin, Bangkit Serukan Nama Yesus. Betul, itu lagu yang bagus sekali untuk peperangan. Terima kasih Bu Mimin. Ya, ada. Ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan kakalah, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bagi Tuhan, mohon maaf ya kalau saya nggak apa. Bagi Tuhan telah berbunyi, Tuhan Allah ditinggikan, Allah tinggi. Wah, luar biasa ini lagunya bagus. Dengan sorak-sorai Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Soraklah bagi Tuhan, soraklah bagi Tuhan. Saya tuh ingin ikutin terus doa pagi. Ya, Kakak Stefan. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kakak Mama Desti, Kakak Lubis Seni, Ibu Evi Lampus, Kakak Triska, Kakak Estina yang sangat setia, Ibu Sonia, Kakak Tintin, Kakak Tio, Pak William, Bu Mercy, Bu Mimin, Bu Hesti, dan semuanya. Kita mau bangkit lebih daripada pemenang lewat doa-doa pujian kita. Kakak Medalena, Kakak Sriartina, Tuhan memulihkan dari kanker syaraf. Kakak Sriartina, kalau mau didoakan secara khusus boleh klik tombol tamu, jadi saya bisa undang naik ke atas ya. Coba saya lihat. Ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Soraklah bagi Tuhan, soraklah bagi Tuhan. Ya, saya belum melihat nama Ibu di tombol tamu. Ibu kalau mau didoakan secara khusus untuk dipanggil naik ke atas, Ibu harus klik tombol tamu ya. Ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Soraklah bagi Tuhan, soraklah bagi Tuhan. Mohon maaf ya, saya sambil baca komentar. Terima kasih Kakak Tony, Kakak Joy, terima kasih. Dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Soraklah bagi Tuhan, soraklah bagi Tuhan. Kala berbunyi, puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Oke, saya mau memanggil Ibu Sriartina untuk bisa didoakan naik ke atas. Kalau Ibu Sriartina bersedia, klik tombol tamu. Kalau enggak, saya doakan langsung ya. Saya melihat yang sakit di sini hanya Ibu Sriartina. Boleh Ibu kalau mau didoakan secara khusus, nggak bisa usia 74 tahun. Oh ya sudah, nggak apa-apa ya. Mari kita doakan ya Bu Esther ya, langsung ya. Oke, Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Sriartina
Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Sri Yartina. Sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit atas Ibu Sri Yartina sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Semua kutuk kelemahan tubuh sudah hancur juga, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh sakit penyakit saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang menjamah Ibu Sri Yartina. Syarafmu sekarang normal. Memulihkan apa ini, DR kanting syaraf, kantong syaraf apa ya? Ya, kuasa Tuhan mengalir sekarang. Semua kelemahan tubuh sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Syarafnya normal. Ada pemulihan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Syarafmu berfungsi dengan baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk jamahanmu atas Ibu Sri Yartina dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Ibu apa yang Ibu rasakan? Ya, ada kuasa Tuhan yang saya rasakan mengalir deras dari surga ya. Menjamah Ibu Sri Yartina. Ibu Sri Yartina, apa yang Ibu rasakan ketika tadi saya sudah doakan? Ya, untuk Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, Bapak Ibu bisa tulis di komentar sakitnya apa dan klik tombol tamu, nanti saya akan panggil naik ke atas. Ya, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Belum bisa merasakan, ya nggak apa-apa ya Ibu Sri Yartina. Tetapi percayalah kuasa Tuhan sudah menjamah Ibu. Nggak apa-apa, nggak mesti merasakan. Terima saja dengan iman bahwa kuasa Tuhan sudah menjamah Ibu ya. Oke, kalau begitu saya rasa semuanya sehat ya. Puji Tuhan. Doakan tangan saya, Bu. Kakak Strauning Junior. Tangannya kenapa? Ya, kakak saya sudah undang naik ke atas kalau mau didoakan secara khusus. Bapak Ibu yang tadi didoakan yang sembuh, boleh tuliskan di komentar. Kesaksianmu itu akan memberkati Bapak Ibu yang lain ya, teman-teman yang ada di sini. Boleh tuliskan di komentar, engkau yang sudah merasa tadi dijamah Tuhan, engkau yang sudah merasa disembuhkan oleh Tuhan, tuliskan di komentar. Saya merasa ada orang-orang yang sudah dijamah, yang sudah dipulihkan Tuhan. Jangan diam-diam saja Bapak Ibu. Tulis di komentar supaya kesaksianmu itu memberkati orang lain. Shalom. Ya, shalom. Dengan siapa ini? Sebentar ya, saya itu volumenya nggak kedengaran. Strauning Junior. Ya, shalom. Sorry dengan. Halo? Ya, dengan Pak siapa nih? Dengan Pak Aris. Pak Aris. Oke, Pak Aris, Dengan, apa yang bisa dibantu? ya. Saya mau membesarkan kok. Ibu minta tolong doakan tangan saya tangan saya patah karena jatuh. Oh, iya. Oke, kita berdoa ya. Ya. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwanya. Sorry, Pak, tadi Pak siapa? Bapak Aris. Aris ya. Aris. Sucikan tubuh jiwa rohnya Pak Aris, hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah atas Pak Aris demi nama Tuhan Yesus. Roh kecelakaan saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya atas Pak Aris demi nama Tuhan Yesus. Keluar sekarang, keluar dari kehidupannya Pak Aris dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah membayar setiap harga dari kutuk dosa. Saat ini saya melepaskan berkat Tuhan atas Pak Aris.
Roh Kudus jamah Pak Aris sekarang tangannya yang patah sekarang disambung kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir tulang yang patah tersambung kembali sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Yang sakit sekarang tangannya yang sakit sembuh, kesembuhan mengalir, sakitnya sudah hilang sekarang. Tangannya bisa digerakkan dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir terus, mengoperasi tangannya Pak Arif. Tangannya dioperasi oleh kuasa Roh Kudus. Sekarang kuasa Roh Kudus mengoperasi tangannya Pak Arif dalam nama Tuhan Yesus. Pak Aris bisa buka kamera? Saya coba di sini, saya nggak bisa bahkan ngebuka. Itu ya. Kenapa nggak bisa diperbesar? Bapak bisa buka kamera? Harusnya bisa. Pak Aris. Jaringan Ibu. Oh, oke. Jaringan tidak bagus ini, Bu. Oh ya sudah. Ya kuasa Tuhan terus mengalir menjamah tangannya Pak Aris, mengoperasi tangannya Pak Aris. Kuasa Tuhan mengalir terus bekerja mengoperasi tulang tangannya sekarang disambung kembali oleh kuasa Roh Kudus dan sakitnya sekarang sembuh. Nah itu bisa gimana caranya yang mau diperbesar? Itu tadi bisa Pak. Kuasa Tuhan mengalir atas Pak Aris, tangannya sekarang disembuhkan Tuhan, sakitnya sekarang sudah hilang dalam nama Tuhan Yesus. Sakitnya sudah hilang sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Pak Aris, apa yang Bapak rasakan sekarang? Pak Aris. Shalom, Pak Aris. Ya, halo. Ya. Apa yang Bapak halo, bagaimana? Ya, shalom. Apa yang Bapak rasakan? Jaringan tidak bagus, Ibu. Ya, nggak apa-apa. Setelah didoakan ini, apa yang Bapak rasakan? Pak Aris. Tidak. Ya, halo. Ya, apa yang Bapak rasakan setelah didoakan? Pak Aris. Ya, halo. Ya. Bagaimana? Saya sudah mendoakan Bapak. Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah didoakan? Tidak rasakan apa-apa. Tidak merasa apa-apa. Iya. Sebelumnya ada hal-hal yang Bapak belum ampuni, maksudnya orang-orang Bapak yang Bapak belum ampuni. Sudah meminta pengampunan. Sudah minta pengampunan. Sudah. Iya. Dosa-dosa yang Bapak belum akui di hadapan Tuhan? Sudah mengakuinya. Sudah mengakuinya? Sekarang ikutin doa saya dulu ya. Bapak ikutin doa saya dulu sebelum saya mendoakan Bapak. Iya. Ya. Bapak di surga. Iya. Bapak ikutin doa saya. Surga. Ampuni saya. Bapak di surga. Ampuni saya. Ampuni saya. Untuk setiap pelanggaran saya. Untuk setiap pelanggaran saya. Yang sudah mendukakan hatimu. Yang sudah mendukakan hatimu. Bapak yang sudah mendukakan hatimu. Saya menyesal dan bertobat. Di surga. Saya menyesal dan bertobat. Saya menyesal dan saya bertobat. Dan saya menyesal dan bertobat. Dan saat ini. Dan saat ini. Saya menyerahkan
Saya menyerahkan tubuh jiwa roh saya menjadi milik Tuhan Yesus. menjadi milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati saya. Tuhan Yesus, Masuklah ke dalam hati saya. masuklah ke dalam hati saya. Jadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekarang saya berdoa lagi buat Pak Aris. Roh Kudus, Engkau sudah mendengar pengakuan dosanya dari Pak Aris. Saat ini, biarlah kuasa-Mu yang menjamah tangannya. Tangannya yang sakit sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bapak sekarang tangannya sakit nggak? Tidak ada, tapi tulangnya terlepas. Tulangnya terlepas. Oh, oke. Sekarang saya berdoa, Roh Kudus, kiranya tulang yang terlepas disambung kembali dalam nama Tuhan Yesus. Tulangnya yang terlepas sekarang disambung kembali oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, jamah tulangnya sekarang diperbaiki, yang terlepas disambung kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, menjamah tangannya Pak Aris. Sekarang tulangnya dioperasi oleh kuasa Roh Kudus, disambung kembali dalam nama Tuhan Yesus. Lah, kok hilang? Ya, kuasa Tuhan mengalir atas Pak Aris. Tangannya tersambung kembali, dioperasi oleh kuasa Roh Kudus, disambung kembali dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahan-Mu. Kuasa Tuhan mengalir terus atas Pak Aris dalam nama Tuhan Yesus. Ya Pak Aris, kemana ya, mungkin jaringannya lagi jelek. Pak Aris boleh tuliskan di komentar, ya mungkin tidak ada yang dirasakan ya. Ya nggak apa-apa, tetapi imani karena memang nggak sakit. Kalau sakit kan kita bisa tahu sakitnya sembuh atau enggak, tetapi karena nggak bisa merasakan, ya imani aja, terima dengan iman ya Pak Aris, bahwa kuasa Tuhan sudah mengalir dengan dahsyat, dan Bapak terima dengan iman ya. Bapak Ibu, ada yang mau didoakan lagi? Kakak Esrom ya, doakan istri kami sakit di tangan kanannya. Istrinya apakah ada di sini Bapak? Kalau ada di sini saya bisa undang naik ke atas. Kalau nggak ada, saya doakan langsung aja ya. Saya doakan langsung untuk istrinya Bapak siapa ini? Bapak Esrom. Ya. Darah Yesus yang sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh jiwa rohnya istrinya dari Pak Esrom. Saat ini kuasa Tuhan mengalir, menjamah tangan kanannya dari istri Pak Esrom. Saat ini sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir, menyembuhkan tangan kanannya. Sakit di tangan kanannya sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu. Sekarang sakit di tangan kanannya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan. Oke, kalau begitu ya Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup. Nggak ada yang sakit lagi, puji Tuhan, semuanya sehat. Kalau begitu, sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi.
Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Esther yang sudah mendoakan. Terima kasih Pak William. Keluarga bahagia, saya mau didoakan ibu sakit penyakitku agar pulih. Saya undang naik ke atas ya, boleh? Sakit penyakitnya apa? Saya suka mendoakan itu secara spesifik ya Bapak Ibu. Jadi tahu kalau misalnya Tuhan sembuhkan, kita tahu ya. Bukan kebetulan, tetapi kuasa Tuhan yang bekerja yang menyembuhkan. Jadi sakit penyakitku itu apa? Misalnya kalau sakit kepala ya sakit kepala, kalau misalnya sakit tangan ya sakit tangan, gitu ya. Ya, puji Tuhan ya Pak Aris ya. Ibu Ciara selain di TikTok, saya hanya di TikTok karena saya itu mobile ya, sebentar di Jakarta, sebentar di mana gitu di luar negeri. Jadi ya Jumat ini saya sudah berangkat. Jadi Sabtu mohon maaf ya, Sabtu saya ada di pesawat jadi nggak bisa live. Nah jadi ya saya mobile hanya di TikTok saja. Ya, tadi Bapak atau Ibu ya saya rasa ya yang keluarga bahagia atau Bapak ya. Ya, kalau mau didoakan sakit penyakitnya tulis secara spesifik. Tetapi anyway, saya akan tetap berdoa buat Bapak atau Ibu ini ya, keluarga bahagia. Kuasa Tuhan mengalir atas kakak account dengan nama keluarga bahagia. Kuasa Tuhan mengalir, membebaskan engkau segala kekhawatiranmu, kecemasanmu, ketakutanmu. Ya, saya merasakan engkau lagi khawatir. Segala kekhawatiran, kecemasanmu, ketakutanmu, saya ikat, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, memulihkan hatimu, dipenuhi hatimu dengan sukacita, damai, sejahtera. Sakit penyakitmu diusir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir menjamah tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya sakit jantungmu sekarang normal dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Benarkah kakak atas nama keluarga bahagia engkau sedang khawatir ya, engkau sedang cemas? Betulkah apa yang saya rasakan? Ya, kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hatimu. Darah Yesus buka jalan keluar untuk pergumulanmu dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Percaya, terima dengan iman, ada jalan keluar untuk pergumulanmu ya. Engkau tidak selama-lamanya di bawah, tetapi ada jalan keluar. Tuhan memanggil engkau, membangkitkan engkau untuk menjadi lebih daripada pemenang. Engkau akan melihat mukjizat Tuhan, engkau akan melihat kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi engkau. Engkau akan melihat bagaimana keadaan dipulihkan ya, asal engkau tetap ikuti jalannya Tuhan, karena jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, makin hari makin terang ya. Terima kakak atas nama keluarga bahagia, terima itu dengan iman, percaya ya. Oke, kalau begitu ya semangat semuanya, bukan hanya kakak keluarga bahagia ya. Saya tumpak, ada cancer di pankreas. Oh, oke, kalau begitu kakak mau didoakan langsung, boleh klik tombol tamu. Saya akan berdoa untuk ya Bapak atau Ibu. Klik tombol tamu ini yang sakit cancer atas nama user 123. Jika engkau mau didoakan secara khusus, engkau boleh klik tombol tamu. Saya akan berdoa bagi Anda sekarang. Nggak ada yang mustahil ya kakak ya, nggak ada yang mustahil. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa.
nggak ada yang mustahil. Kalau kemarin-kemarin ada orang yang sakit cancer, ya ada beberapa sih ya, udah bukan cuman satu gitu ya, yang didoakan saat itu juga rasa sakitnya hilang. Ya, walaupun ya yang satu itu nggak balik lagi ke saya karena saya nggak tahu ya, nggak kenal namanya di TikTok ya. Tapi yang saya tahu rasa sakitnya langsung otomatis hilang. Ya, yang kedua juga otomatis hilang rasa sakitnya yang tadinya nggak bisa tidur setiap malam. Rasa sakitnya saat itu juga hilang oleh kuasa Tuhan. Namun yang satunya itu Tuhan sudah berbicara kepada saya bahwa dia akan diselamatkan, tetapi jiwanya Tuhan mau panggil. Jadi untuk itu saya nggak berdoa gimana gitu ya. Jadi saya melepaskan dia. Tapi rasa sakitnya hilang dan saat itu hari itu juga dia bertobat. Maksudnya bukan bertobat, dia dari agama seberang, dia terima Tuhan Yesus. Jadi sebelum Tuhan panggil, dia udah terima Tuhan Yesus, puji Tuhan. Ya ada juga yang proses didoakan langsung benjolannya mengecil gitu ya, benjolan kansernya langsung mengecil hampir rata. Ya itu ya puji Tuhan. Dan dia proses ke dokter sama kemo juga ya. Jadi bermacam-macam bagaimana Roh Kudus bekerja. Ya, kakak yang sakit kanker ini di pankreas, saya mengundang kakak kalau kakak bersedia ya, bapak atau ibu. Oh namanya Tumpak ya, ibu pendeta saya Tumpak. Tumpak itu bapak atau ibu ya, mohon maaf saya. Bapak atau ibu boleh ya klik tombol tamu, saya akan belum bisa naik bu. Oh ya, kakak boleh masuk ke chat saya, chat inbox saya, ya kasih nomor teleponmu, nanti saya akan hubungi Anda dan doakan ya. Untuk yang sakit kanker ini, kanker pankreas, engkau bisa, kalau belum bisa naik, engkau bisa masuk ke inbox saya, kasih nomor HP-mu, nanti saya akan doakan pakai video call. Ya, oke, kalau gitu Bapak Ibu, saya pamit dulu, mohon izin ya pamit ya, sampai ketemu besok pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.